Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya, Great Drone ya. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman, dan ini nyata kisah saya pribadi waktu saya memiliki drone yang sangat mahal ya menurut saya. Drone yang bagi saya harusnya nggak saya beli ya, tapi waktu itu saya memang benar-benar pengen memiliki drone teman-teman. Awalnya dulu saya niatnya pengen membeli drone yang Mavic Pro ya, di langsung di pusatnya DJI di kota Jogja teman-teman. Itu saya pengennya membeli Mavic Pro dari DJI, tapi ternyata lagi kosong. Jadi saya nekat untuk membeli DJI terbaru waktu itu, yaitu DJI Mavic 2 Pro teman-teman, yang harganya waktu saya beli itu adalah 28.500.000. Saya beli itu, lalu saya main-main ya, memiliki drone yang sangat keren. Pertama kali saya anggap biasa-biasa saja teman-teman, artinya enggak hati-hati, asal main, padahal harusnya tuh hati-hati. Soalnya apa, mahal sih drone-nya ya, duit segitu kalau dipikir-pikir mending buat beli motor untuk sekarang ya. Tapi waktu itu saya sudah hobi banget dan gila banget, udah pengen sekali membeli drone. Jadi saya asal membeli dan mainnya juga asal-asalan, nggak hati-hati. Dan saya memiliki drone itu, setiap hari saya main ya, setiap hari saya terbang ke sawah, ke kota, dan kemana saja, ke laut dan ke kota besar seperti Semarang, Jogja. Itu saking senangnya setiap hari main. Lalu terjadilah suatu hari ya, pada satu hari, yaitu tepatnya di kota Purworejo, saya main ke laut teman-teman. Di situ saya main ya, seperti yang tadi saya sebutkan, saya tidak hati-hati, saya terbang asal-asalan di tengah laut. Dan disitulah kejadian terburuk, pengalaman terburuk saya yang saya alami, dan saya menyesal, sedih ya, nyesek di hati, kecewa. Karena apa? Karena drone saya jatuh. Ini jangan ditiru ya teman-teman, karena barang yang mahal ketika kita menggunakannya dengan asal-asalan, itu dikhawatirkan kita akan menyesal teman-teman. Seperti saya ini, saya main drone DJI Mavic 2 Pro, terbang jauh sekali ke dasar laut ya, ke laut, ke tengah-tengah laut, pokoknya laut saya luruskan terus jauh sekali. Ketika saya terbang ke situ, saya baliknya tuh nggak mikirin baterai. Nah, ini kesalahan pilotnya itu seperti ini teman-teman, nggak mengerti keadaan laut. Padahal yang namanya laut, di tengah-tengah laut kan anginnya tekan sangat kencang sekali. Itu saya terbang nggak memperdulikannya. Saya cuma memikirkan bahwa ini drone mahal, pasti bisa balik sendiri. Nah, itu keyakinan itu ternyata salah teman-teman. Kalau baterainya nggak mencukupi, kalau baterainya cukup ya, keyakinan seperti itu boleh kita yakini. Tapi kalau baterainya nggak cukup, buang jauh keyakinan seperti itu. Drone mahal, drone bagus memang bisa balik sendiri karena ada GPS-nya, apalagi dari produk DJI. Tapi kalau baterainya cukup teman-teman, kita harus melihat baterainya. Tapi kalau baterainya sudah nggak cukup dan kita nekat, itu kesalahan besar. Dan itu saya lakukan, terbang ke laut jauh sekali, jaraknya 5 km atau 6 km. Dan ini parah sekali ini teman-teman, di tengah laut, angin yang sangat kencang, berani terbang sejauh itu, drone melawan angin. Bayangin, drone melawan angin yang sangat kencang, dan akhirnya di tengah jalan ya, di tengah jalan, di tengah-tengah lautan, baterainya nggak cukup. Akhirnya drone itu turun otomatis teman-teman di 10%, masih jauh 10%.
drone-nya turun, otomatis saya ngebut dalam keadaan mundur teman-teman. Bayangin, kan ceroboh itu. Sudah baterainya habis tapi malah saya nekat mundur pulangnya, kan parah itu. Akhirnya nggak kelihatan lah, drone-nya tuh nggak kelihatan karena kameranya saya arahkan di bawah. Padahal air kalau direkam dari atas itu sama. Jadi ini mundur beneran, artinya pulang beneran atau turun. Saya nggak sadar itu. Dan ternyata drone-nya itu nggak mundur tapi malah turun. Jadi waktu itu saya nggak sadar bahwa drone-nya tuh nggak mundur sepenuhnya, nggak, tapi malah mundur tapi dia tuh sambil turun. Dan nggak sadar akhirnya jatuh di lautan yang nggak saya ketahui di mana letaknya, karena waktu itu saya masih belum paham tentang GPS. Yang saya tahu cuman drone-nya pulang sendiri, jadi saya masih awam waktu itu. Padahal menurut penglihatan saksi-saksi mata yang ada di pinggir-pinggir laut, itu drone-nya itu sudah hampir sampai di daratan teman-teman. Menurut mereka sudah sampai di daratan, maksudnya tuh hampir sampai di daratan tapi masih di dalam air, belum sampai ke daratan tapi hampir sampai ke daratan. Itu harusnya kalau saya lacak pakai GPS itu harusnya bisa ketemu teman-teman, drone-nya bisa ketemu, tapi saya waktu itu belum paham, jadi saya ikhlaskan saja hilang. Sisa baterainya 2 sama remote-nya, lalu saya jual itu remote dan baterainya laku. Dan terasa sedih sekali teman-teman waktu itu kehilangan drone mahal. Dan waktu itu saya sangat hati-hati setelah memiliki pengalaman yang pahit seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan ditiru ya, memiliki barang yang mahal kalau nggak hati-hati itu bisa berbahaya, bisa bikin kita kecewa teman-teman. Entah itu drone, entah itu mobil, motor, sepeda, HP, atau barang-barang apa saja yang menurut kalian harganya mahal, itu harus kalian gunakan secara hati-hati, kecuali kalian memiliki uang yang sangat mudah. Kalau kalian mencari uang yang sangat susah, yang sewajarnya kalian lakukan adalah memperlakukan dengan cara yang sangat hati-hati agar kalian tidak kecewa di belakang teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya, untuk lebih hati-hati dalam memiliki barang yang mahal, agar kita bisa menikmatinya barang yang mahal itu untuk selamanya. Meskipun gak ada yang selamanya, pasti ditarik sama Allah ya. Artinya yang ada di dunia ini gak akan bisa kita nikmati selamanya, gak akan, karena itu semuanya milik Allah. Tapi tidak ada salahnya kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan barang mahal yang sudah kita beli teman-teman. Sekian video hari ini ya, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.